Saat ini masalah tengah dialami oleh Timnas Indonesia, di mana masalah tersebut datang dari dalam negeri. Masalah itu muncul setelah Indonesia dipastikan gagal di ajang Piala AFF. Kegagalan yang langsung dimanfaatkan oleh para pundit sepak bola untuk menyerang Sintayong. Kini dengan serangan yang terus dilakukan, fans Indonesia mulai terpecah menjadi dua. Ada yang pro dengan Sintayong, namun ada juga yang mulai kontra dengan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Hal ini ternyata membuat para rival timnas mulai kepo. Bukan rival di Piala AFF, melainkan rival di babak ketiga, kualifikasi Piala Dunia. Seperti yang ditunjukkan Australia dan Bahrain yang notabene menjadi lawan selanjutnya Indonesia pada bulan Maret mendatang. Dan untuk itu, inilah cerita di balik ruwetnya masalah yang dialami oleh timnas Garuda usai gagal di Piala AFF. Selesai, Bung Akmal, pertahankan atau lepas STY? STY dengan segala hokinya telah membawa kita beberapa langkah ke depannya. Yang pertama, kita lolos untuk pertama kali babak 16 besar Piala Asia, itu pun dengan hoki, karena kita hanya mengalahkan Vietnam loh. Kita kalah dari Irak, kita kalah dari Jepang. Hokinya adalah Oman bermain seri dengan Kyrgyzstan. Kita runner up Piala AFF U23 juga dengan hokinya Sintayong. Kita kalah 1-2 dari Malaysia, kita kemudian menang 1-0 lawan Timor Leste. Ya, itu adalah cuplikan diskusi yang diselenggarakan oleh salah satu stasiun TV di Indonesia, di mana diskusi tersebut membahas Sintayong sebagai pelatih timnas. Dalam diskusi itu, salah satu pengamat sepak bola yakni Akmal Marhali menilai jika Sintayong adalah orang yang hoki selama menjadi pelatih timnas. Hoki yang dimaksud adalah soal kelolosan Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia. Yang menurut Akmal, Indonesia cuma bisa menang melawan Vietnam, sementara kelolosan mereka dibantu dari hasil laga Kyrgyzstan melawan Oman. Tentu sebuah pernyataan yang membuat Sintayong pastinya sakit hati karena kerja keras yang selama ini dilakukan dianggap hoki oleh salah satu pengamat sepak bola di tanah air. Ternyata pernyataan dari pengamat sepak bola tadi kini mulai merembet kemana-mana. Salah satunya yang ditunjukkan oleh Coach Justin, pelatih yang tidak melatih tersebut jadi mulai ragu kepada Sintayong. Dulu Coach Justin sangat mendukung dengan apa yang dilakukan oleh Sintayong, tapi saat ini dukungan itu mulai menurun dan menjadi sebuah keraguan. Alasan Coach Justin jadi seperti ini adalah karena keputusan Sintayong yang dinilainya sering blunder. Misalnya yang terjadi dalam pertandingan melawan Cina, yang mana saat itu Sintayong melakukan eksperimen, dan eksperimen tersebut gagal karena Indonesia harus takluk dengan skor 2-1. Kalau dulu 90% dukung STY, sekarang kayaknya mungkin 65-35, 70-30. Tuel happy dong itu. Hai bro. 60-40 mungkin. Jadi udah mulai bergeser. Dan gue selalu dukung Sintayong ya, dalam arti gue gak pernah kritik dia kan. Iya. Tapi semenjak China itu, aduh, gue sangat kecewa. Australia mulai kepo dengan situasi di Indonesia. Dengan apa yang dialami oleh timnas saat ini, membuat Australia tampaknya mulai kepo. Bagi pelatih Australia yakni Tony Popovic, pertandingan di bulan Maret adalah laga yang sangat krusial untuk timnya. Karena jika sukses meraih 2 kemenangan, maka peluang Australia untuk lolos ke babak selanjutnya menjadi terbuka. Sebaliknya, jika Australia gagal mendapatkan hasil maksimal, maka peluang mereka semakin sulit untuk lolos ke Piala Dunia. Kami harus memastikan bahwa laga di bulan Maret jadi momen yang sangat bagus bagi kami. Kami akan memaksimalkannya sebaik mungkin karena persaingan di grup C sangat sengit. Semua tim masih memiliki peluang untuk lolos, kata Popovic pada media.
Bahrain senang, Indonesia dalam masalah besar. Selain Australia, rasa kepo juga ditunjukkan oleh Bahrain. Wakil Timur Tengah tersebut pastinya senang karena Indonesia tengah mengalami masalah. Masalah yang bisa saja membuat mereka tampil tidak maksimal di bulan Maret mendatang. Hal itu bisa saja dimanfaatkan oleh Bahrain untuk meraih kemenangan. Tentu sesuatu yang tidak boleh dibiarkan. Karena jika Bahrain menang, maka Indonesia bakal mengalami situasi yang sulit. Dan yang pasti peluang untuk lolos ke Piala Dunia juga semakin tipis. Di sisi lain, Bahrain saat ini juga tengah dalam kondisi yang sangat percaya diri. Dalam 2 laga yang ia mainkan di Piala Teluk, skuad asuhan Dragan Talajic itu mampu meraih kemenangan, yakni ketika melawan Irak dan Arab Saudi. Tentu sebuah alarm yang sangat berbahaya bagi Indonesia, karena saat ini Bahrain mulai menunjukkan performa terbaik mereka. AFF sebut mereka tak rela Indonesia lolos ke semifinal. Kembali ke soal masalah yang dialami timnas Indonesia. Awalnya, masalahnya pastinya adalah kegagalan Indonesia di ajang Piala AFF, di mana mereka gagal lolos ke babak semifinal usai dikalahkan oleh Filipina. Kini dengan kegagalan yang dialami oleh skuad Garuda, banyak konspirasi yang menyebut jika kegagalan tersebut memang disengaja. Kabarnya, pihak AFF tidak mau Indonesia lolos ke semifinal. Hal ini dibuktikan dengan beberapa kejanggalan selama Indonesia bermain. Dan soal ini sudah mulai ramai dibahas di beberapa media Indonesia, seperti yang terlihat dalam artikel berikut ini. Misi AFF sukses membuat timnas Indonesia terpecah. Sebelumnya, fans Indonesia telah bersatu usai skuad Garuda mampu mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0. Mereka juga sangat percaya kepada Sintayong karena telah mampu membawa timnas sampai sejauh ini. Namun bersatunya fans timnas tiba-tiba dirusak oleh AFF, di mana berkat turnamen yang mereka selenggarakan, fans Indonesia malah terpecah menjadi 2. Ada yang masih pro kepada Sintayong, namun ada juga yang sudah mulai tidak percaya kepada Sintayong. Hal itu diperparah dengan para pengamat sepak bola yang selalu memojokkan Sintayong. Kini internal timnas harus menahan dengan beberapa kritikan serta tekanan yang kini selalu didapatkan oleh Sintayong. Situasi yang pastinya membuat timnas Indonesia semakin rumit dan takutnya akan berefek pada petualangan mereka di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Tidak bisa diprediksi manusia, umur, jodoh, rezeki, dan Sintayong. Harus malu lah STY, udah 5 tahun belum memberikan apa-apa, harus malu, sportsmanship-nya harus muncul. Gitu. Bang Usirada jangan kemana-mana bang. Saya sih harus evaluasi, setiap habis pertandingan harus ada evaluasi, apalagi timnas kita ya untuk STY harus dievaluasi supaya untuk menghadapi nanti Pilgrim. Kalau konsentrasi kita. Mari doakan saja semoga tekanan yang terus diberikan kepada Sintayong segera menghilang, agar pelatih asal Korea itu bisa fokus menyiapkan tim jelang pertandingan pada bulan Maret mendatang. Untuk pundit yang benci kepada Sintayong, sementara stop manuver kalian, karena saat ini ada sosok yang ingin memperjuangkan Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia. Jadi itulah efek dari masalah yang dialami oleh timnas Indonesia usai gagal di Piala AFF. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.